Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sapitri dengan NIM 1820104095. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Lembaga Perekonomian Syariah. Yang pertama, Lembaga Perekonomian Syariah. Lembaga Perekonomian Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan ekonomi syariah. Sebagaimana dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, ghohar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun lembaga keuangan non-bank atau disingkat LKNB atau non-bank financial institution adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasanya disebut dengan Islamic banking atau interest fee banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaannya operasional tidak menggunakan sistem bunga atau riba, spekulasi atau maisir, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan atau ghohar. Pengertian maqasid syariah secara bahasa. Maqasid syariah adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan akhir sistem ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Setiap individu dalam kehidupan Islam mengacu pada nilai-nilai keseimbangan tersebut termasuk dalam menjalankan transaksi keuangan. Bank syariah dikembangkan agar kegiatan transaksi keuangan dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani jasa keuangan lainnya. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Adapun materi yang selanjutnya yaitu potensi zakat di Indonesia. Secara yuridis formal, keberadaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini, pemerintah telah memfasilitasi melalui Basnas yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Melihat ini, sebagian besar penduduk di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Zakat merupakan suatu aktivitas yang bertujuan duniawi dan terlebih juga ukhrawi. Distribusi pendapatan yang lebih merata, ekonomi yang stabil, dan alokasi sumber daya yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup rakyat banyak. Semua itu adalah dampak duniawi dari kegiatan zakat. Demikian juga, zakat berkaitan dengan pahala, yaitu dimensi kehidupan akhirat. Adapun peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya, ekonomi, dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.